Perkenalkan, nama saya Aldi Setiawan Saputra. NIM saya yaitu 18101146. Kelas saya berasal dari E1TT06E. Cita-cita saya itu ingin menjadi pengusaha sukses dalam bidang telekomunikasi dan memajukan orang-orang yang bekerja dalam usaha saya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang object array dan inheritance. Object array merupakan salah satu pokok pembelajaran dalam algoritma dan pemrograman adalah pembuatan array untuk mendefinisikan grup item dengan tipe yang sama. Akses item pada array menggunakan indeks angka sehingga dapat mempermudah untuk mengakses item dalam jumlah yang banyak. Di sini ada contoh gambar program beserta outputnya yang menggunakan objek array. Contoh program dan outputnya seperti ini. Penjelasannya itu pendefinisian objek array dilakukan di awal main program. Dalam program C++ memiliki format penulisan sebagai berikut: nama underscore kelas, nama underscore objek, jumlah underscore array. Yang kedua, kita masuk pengertian pewarisan atau inheritance. Inheritance atau pewarisan merupakan salah satu fitur yang paling powerful dari pemrograman berorientasi objek setelah fitur kelas itu sendiri. Inheritance adalah proses pembuatan kelas baru yang biasa dipanggil sebagai kelas turunan atau derived class dari kelas induk atau base class. Kemudian di sini kelas induk sendiri tidak mengalami perubahan selama inheritance itu sendiri. Di bawah contoh flowchart pada kelas inheritance atau pewarisan menunjukkan pendefinisiannya, itu garis panah dalam gambar di atas menunjukkan array yang mungkin berlawanan dan arah yang Anda ekspektasikan. Gambar di atas dapat diartikan bahwa kelas turunan merupakan turunan dari kelas induk yang ada di atasnya. Di sini pewarisan adalah bagian penting dari PBO, dan salah satu keunggulan yang diperoleh dari pewarisan ini adalah reusability atau kemampuan digunakan kembali. Kemudian kita lanjut ke kelas induk dan kelas turunan. Itu contoh program dan dari kelas induk dan kelas turunan beserta outputnya. Outputnya menampilkan seperti ini. Dan penjelasannya itu menurut program dalam gambar 3, kelas anak merupakan kelas turunan dari kelas orang tua atau ordo. Penulisan kode program untuk mendefinisikan kelas turunan adalah sebagai berikut: kelas, nama underscore kelas underscore turunan sama dengan akses underscore specifier nama kelas induk. Di sini penjelasan lagi, pada main program pada gambar 3 definisikan suatu objek bernama objek dari kelas anak. Kelas anak merupakan turunan dari kelas ortu, sehingga semua objek dari kelas anak dapat mengakses semua member data dan member fungsi yang terdapat di kelas ortu, di kelas induk ortu. Hal ini terlihat pada garis ke-30. Kemudian format tulisan kodenya seperti ini: nama underscore kelas underscore induk, nama underscore member underscore fungsi atau underscore data. Di sini jelaskan lagi, program pada PBO dapat digambarkan dengan menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Keuntungan dari penggunaan ini adalah mempermudah perancangan program. Contoh program, contoh flowchart atau UML-nya seperti ini. Tunjukkan ortu, nama kelas induk, member data, fungsi anak. Lanjut kita ke access combination. Salah satu akses specifier yang sering digunakan adalah public. Dalam PBO terdapat dua akses specifier lain selain public, yaitu private dan protected, yang memiliki aturan akses data yang berbeda-beda. Gambar 5 menunjukkan aturan akses pada public dan private. Gambar ini seperti ini. Contoh UML atau flowchartnya. Penjelasannya, gambar 5 menunjukkan bahwa objek dari kelas B yang merupakan kelas turunan public dari kelas A dapat mengakses member public dari kelas A, sedangkan objek dari kelas C yang merupakan turunan private dari kelas A tidak dapat mengakses member public dari kelas A. Contoh programnya seperti di bawah ini ya, bisa dilihat.
Lagi kita ke multiple inheritance, suatu kelas mungkin saja diturunkan dari kelas turunan lain. Sebagai gambaran multiple inheritance, tekan di contoh UML atau flowchart sebagai gambar seperti ini. Penjelasannya berdasarkan UML di atas dapat diubah. Program multiple inheritance sebagai berikut: diubah dari UML diubah ke program. Muncullah output seperti ini. Penjelasan lagi, kelas grandson merupakan kelas turunan dari kelas induk dokter, dan kelas dokter merupakan kelas turunan dari kelas induk parents. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelas grandson merupakan kelas turunan level kedua. Selanjutnya multiple inheritance. Suatu kelas dapat memiliki lebih dari satu kelas induk. Ini biasa disebut dengan multiple inheritance atau pewawasan berganda. Berikut gambar UML-nya, mamalia, vertebrata, burung. Penjelasannya, multiple inheritance ini digunakan ketika kita ingin menggabungkan dua atau lebih kelas induk dengan satu atau lebih kelas turunan. Hal ini terjadi karena tidak semua kelas turunan membutuhkan kelas induk baru. Dari UML di atas dapat dibuat program seperti ini. Pas mamalia, vertebrata, burung, kemudian lanjut sampai sini, lalu akan muncul output seperti ini. Dijelaskan mamalia hewan yang melahirkan, vertebrata memiliki tulang belakang. Penjelasannya itu pada program pada gambar 10 didefinisikan objek B1 dari kelas burung yang merupakan kelas turunan dari kelas 2 kelas induk, yaitu kelas mamalia dan vertebrata. Ketika objek B1 dari kelas burung didefinisikan, konstruktor dari kelas induk mamalia bekerja secara otomatis yang terlihat dari output program mamalia hewan yang melahirkan. Hal ini menunjukkan bahwa objek dari kelas turunan burung dapat memanggil fungsi pada publik kelas induk mamalia. Objek B1 juga berhasil memanggil member fungsi ciri dari kelas vertebrata. Hal ini menunjukkan objek B1 dari kelas burung mewarisi member data pada publik atau kedua kelas induknya. Selanjutnya kita akan beralih ke pemrograman yang sudah saya buat sebelumnya. Masukkan kelas data yaitu privat, kemudian KTP. Caranya itu nama, alamat, kemudian public, code-nya sendiri, nama Anda, kemudian izin deadline, nama, code kedua yaitu nomor identitas yaitu KTP, kemudian di sini nama, nomor identitas yang Anda punya, kemudian baru masuk ke kelas di sini yaitu spare part. Oh iya, sebelumnya program ini sudah saya buat pada waktu sebelumnya. Program ini sudah saya buat karena untuk menyingkat waktu. Kita lanjut, kemudian kelas spare part. Di sini masukkan string jenis, in harga, public, kemudian code jenis pembayaran yang Anda pilih, chain jenis, harga T, kemudian lagi masukkan harga for display, kemudian code jenis pembayaran yang Anda pilih. Code kedua itu harga. Lanjut ke kelas service. Di sini yaitu memasukkan jenis in total, kemudian void get data, jenis pembayaran yang Anda pilih, jenis harga, total. Kemudian kelas selanjutnya itu classic, lalu data public spare part. Sama seperti sebelumnya, masukkan nama underscore garis miring brand spare partnya di sini, kemudian masuk ke code tim pemesanan, buat display, jumlah yang Anda pesan, kemudian di sini kelas full atau kelas full service. Code di sini itu apakah Anda sudah yakin misal ini service full service ya atau tidak. Kemudian jumlah pemesanan di sini sama, apakah Anda sudah yakin
memesan jenis service full service ya atau tidak, jumlah yang Anda pesan. Kemudian di sini masukkan nama, jumlah, nama garis miring brand spare part, jumlah pemesanan, kelas jenis di sini kelas motorsport. Ini isinya nama brand spare part, jumlah yang Anda pesan, kelas ringan, servis ringan ceritanya. Di sini sama apakah Anda sudah yakin di ini, jumlah pemesanan, white display ya atau tidak. Kemudian di sini inline. Pertama tidak pilih jenis keperluan yang Anda beli. Tulisan ini akan nantinya keluar daripada output jika kita run. Yang pertama spare part motor klasik, kedua servis full, ketiga spare part motor sport, yang keempat servis ringan. Di sini memasukkan pilihan Anda spare part 1, 3, servis 2, 4. Isikan data di bawah ini nih. Nah, tampilan programnya seperti ini. Bagaimana kalau kita jalankan? Kamu seperti ini. Ini kita klik 1, enter nama Anda, kemudian identitas seperti biasa acak saja, kemudian brand spare part bisa saja Honda, kemudian pembayaran yang Anda pilih misalkan cash, harganya sekitaran 30.000. Nah, kemudian waktu seperti ini pada kelas motor klasik. Nah, selanjutnya itu kita akan pilih kelas motorsport, putaran lagi. Logo motorsport, nama Anda ceritanya, kemudian identitas bebas. Di sini bonus pilihan apakah Anda yakin pada tampilan program seperti ini. Kemudian dipilih dia, pembayaran yang Anda pilih, dan kredit, harganya sekitaran 100.000. Nah, output yang itu seperti ini. Kita lihat. Kemudian kita akan berlanjut pada flowchart pada program modul 2 ini. Langsung saja. Ini flowchart programnya yaitu kelas spare part. Jenis di sini masuk jenis itu string. Harganya in. Void get data, voucher data. Kemudian kelas datanya di sini nama char, KTP in, alamat char, void get data, di void display. Kelas service jenis string, harga in, void get data, void display. Lanjut ke bawahnya yaitu kelas klasik, nama char seperti pada kelas spare part, kelas sport sama saja, kelas ringan sama, kelas full sama. Nah, dari kelas klasik flowchart ini kan menuju ke kelas data yang kan nanti dialirkan lagi ke kelas spare part. Kemudian di kelas sport menuju ke kelas data dulu baru ke kelas spare part. Kemudian pada kelas ringan menuju ke kelas data terlebih dahulu baru kelas service. Nah, dari kelas full ini menuju ke kelas service dulu baru kelas data, atau sebaliknya bisa. Nah, seperti ini gambaran penjelasan UML program atau flowchart pada modul 2 ini. Sekian video dari saya yaitu tentang mengenai modul 2, bahwasanya semoga yang menonton ini dapat ilmu yang bermanfaat dan jangan terlalu malas lah belajar, kejarlah ilmu setinggi langit.